Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan mencoba menjelaskan mengenai materi batang sesi pertama. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Alif Zulfikar Alikam, sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada Desni Fitrini Supendri sebagai pemateri, dan ada Farah Prasetyanti sebagai pemateri. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja masuk ke materinya. Untuk materi pertama itu adalah landasan teori yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada landasan teori ini, seperti kita sudah ketahui, yaitu pada praktikum batang sesi pertama ini, kita menggunakan bahan itu ada batang helianthus atau bunga matahari dan batang ziemais atau batang jagung. Nah, pengertian batang itu sendiri yaitu batang merupakan organ tumbuhan yang menopang daun dan organ reproduktif, dan biasanya terletak di atas tanah, kecuali yaitu pada tanaman yang berizoma dan berdiri tegak. Batang ini tersusun dari yaitu ada xilem. Xilem ini yaitu merupakan salah satu dari kelompok utama jaringan pembuluh yang dimiliki oleh tumbuhan berpembuluh. Kemudian ada phloem. Nah, phloem ini yaitu merupakan sebuah jaringan pengangkut yang berfungsi mengantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Kemudian ada pericycle. Pericycle ini merupakan lapisan terluar dari stele yang berperan dalam pertumbuhan sekunder. Nah, kemudian ada endodermis. Endodermis ini merupakan bagian yang juga disebut dengan kulit dalam. Endodermis ini berfungsi memisahkan bagian korteks batang dengan silinder pusat atau stele. Kemudian ada korteks. Korteks ini merupakan bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Dan yang terakhir ada epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan jaringan, biasanya setebal atau satu lapis sel saja yang menutupi permukaan batang. Nah, selanjutnya pada batang terdapat tipe jaringan pengangkut. Tipe jaringan pengangkut ini yaitu berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Jaringan pengangkut ini terbagi menjadi 3, yaitu ada jaringan pengangkut tipe kolateral, tipe bikolateral, dan ada tipe konsentris. Nah, tipe kolateral terbagi menjadi 2, ada tipe kolateral terbuka. Pada tipe ini ditandai dengan keberadaan kambium dan di antara xilem dan phloem dengan susunan dari luar ke dalam. Kemudian ada kolateral tertutup. Kolateral tertutup ini pada tipe ini terbentuk bila antara xilem dan phloem tidak terdapat kambium, tetapi terdapat parenkim. Berkas pengangkut tipe kolateral tertutup dikelilingi jaringan sklerenkim yang disebut sebagai berkas pengangkut. Kemudian dengan pengangkut bikolateral, tipe jaringan pengangkut bikolateral ini yaitu ditandai dengan xilem terdapat di antara 2 xilem dan phloem. Kemudian tipe konsentris yaitu terbagi menjadi 2. Pada tipe konsentris ini ada tipe amfikribral. Pada tipe ini, letak xilem berada di tengah-tengah dan phloem mengelilingi xilem tersebut. Kemudian yang kedua, tipe konsentris amfifasal. Pada tipe ini, letak amfifasal phloem berada di tengah-tengah sedangkan xilem mengelilingi phloem tersebut. Selanjutnya, seperti sudah kita ketahui ya, di sini terdapat batang dikotil dan batang monokotil. Nah, tumbuhan dikotil dan pada tanaman dikotil dan monokotil ini terdapat perbedaan, yaitu pada batang dikotil dan monokotil memiliki struktur anatomi batang yang berbeda. Dikotil dapat tumbuh besar dan tinggi, sedangkan batang monokotil umumnya tidak tersebar dan setinggi dikotil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai landasan teori. Bismillah, di sini saya Farah akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan anatomi penampang melintang batang Helianthus sp.
dengan nama Indonesia bunga matahari, nama daerah kembang matahari, dan nama ilmiahnya yaitu Helianthus sp. Dan klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Helianthus, dan spesies Helianthus sp. Di sini terdapat 3 gambar, yaitu yang pertama dokumentasi anatomi penampang melintang batang Helianthus sp. Di sini telah teridentifikasi bagian-bagiannya, yaitu terdapat flum sekunder, flum primer, silem sekunder, silem primer, epidermis, korteks, intervaskular kambium, vaskular kambium, kambium, dan parenkim. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu anatomi penampang melintang batang Helianthus, di sini pun telah teridentifikasi bagian-bagiannya yaitu epidermis, flum, silem, sitoplasma, dinding sel, jaringan dasar, sklerenkim, empulur, korteks, dan ikatan pembuluh. Nah, pada gambar yang ketiga merupakan gambar literatur anatomi penampang melintang Helianthus dengan bagian-bagiannya yaitu vaskular kambium, flum sekunder, parenkim, silem, epidermis, intervaskular kambium, korteks, dan flum primer. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dan dari berbagai sumber referensi menunjukkan pada batang Helianthus sp ini yang diiris secara melintang terdapat ikatan pembuluh dengan tipe kolateral terbuka, di mana menurut Gus Malawati, tipe ini merupakan tipe ikatan pembuluh yang menunjukkan antara silem dan flum terdapat kambium, di mana susunannya dari luar ke dalam yaitu flum, kambium, kemudian silem, sehingga terjadi penebalan sekunder. Dan biasanya terdapat pada batang tumbuhan dikotil dan gimnosperme dengan karakteristik terdapat kambium di antara pembuluh silem dan pembuluh flum. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya saya Desni Fitriani akan menjelaskan tentang anatomi penampang melintang batang jagung ataupun jamais. Adapun klasifikasinya sebagai berikut: nama Indonesia jagung, nama daerah jagung, nama ilmiah jamais, kemudian klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus dan spesies jamais. Di sini kita lihat sendiri ada 3 buah gambar. Yang pertama yaitu dokumentasi penampang melintang anatomi jagung. Nah, yang kedua ada tulis tangan. Yang ketiga yaitu ada literatur dari gambar penampang melintang batang jagung tersebut. Nah, pada gambar tersebut kita dapat lihat terdapat dinding sel, rongga udara, stele, kemudian silem, korteks, epidermis, kemudian sitoplasma, flum, jaringan dermis, dan kemudian ada berkas pembuluh yang tersebar. Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwasannya pada batang jagung yang telah diiris melintang, tipe pembuluhnya yaitu tipe kolateral tertutup. Kenapa sih disebut kolateral tertutup? Karena antara plum dan silem tidak terdapat kambium. Karena pada dasarnya tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Nah, pada jagung ini contohnya silem dan phloemnya berdampingan. Kemudian pembuluhnya itu tersebar ke seluruh bagian batang. Dan strukturnya dari luar ke dalam yaitu epidermis, korteks, endodermis, kemudian stele. Nah, begitulah struktur dari penampang melintang batang jagung. Terima kasih. Kita lihat ada tabel mengenai perbedaan tipe berkas pembuluh pada anatomi penampang melintang batang Helianthus dan batang jagung. Bisa dilihat ya, mulai dari tipe berkas, definisi, hingga ciri khasnya. Nah, untuk yang terakhir, di sini saya akan mencoba membacakan kesimpulan hasil dari presentasi kali ini, yaitu berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dan dari berbagai sumber referensi menunjukkan pada batang Helianthus sp yang diiris melintang terdapat ikatan pembuluh dengan tipe kolateral terbuka, yang artinya tipe ikatan pembuluh yang menunjukkan di antara silem dan flum terdapat kambium, di mana susunannya dari luar ke dalam, yaitu flum, kambium, kemudian silem, sehingga bisa terjadi penebalan sekunder. Kemudian pada batang jagung jamais yang diiris melintang terdapat ikatan pembuluh dengan tipe kolateral tertutup, yang artinya tipe ikatan pembuluh di mana antara flum dan silem tidak terdapat kambium dan berkas pembuluhnya tersebar. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.